Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga dapat kembali belajar ilmunya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah dan juga diberikan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik 4E sub tema 1 pembelajaran 6 halaman 31. Silakan bukunya bisa dibuka. Pada pelajaran-pelajaran yang telah lalu, kalian sudah belajar tentang beberapa kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, ya. Nah, kali ini ada 3 gambar. Ada 3 gambar. 1, 2, 3. Yang pertama ada gambar Sultan Ageng Tirtayasa. Yang kedua Sultan Hasanuddin. Yang ketiga Sultan Iskandar Muda. Siapakah ketiga sultan ini? Ya, karena sekarang juga lagi booming sultan, ya, the real sultan. Nah, inilah sultan, beberapa 3 sultan yang berjasa bagi bangsa Indonesia. Ya, beberapa pahlawan pada masa Kesultanan Islam. Siapa mereka? Nanti akan Bapak sampaikan pada ulasan berikutnya. Raja Mula Warman, Raja Bala Putra Dewa, dan Pati Gajah Mada merupakan beberapa tokoh besar yang terkenal pada masa kerajaan Hindu dan Buddha. Pada masa Kesultanan Islam juga banyak tokoh besar yang terkenal, terutama dalam berjuang melawan penjajah. Di antara tokoh-tokoh besar tersebut adalah yang terdapat pada gambar di atas. Pertanyaannya, tahukah kalian dari mana masing-masing tokoh tersebut berasal? Yang pertama, kalian boleh tulis di bukunya. Yang pertama adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Nama tokohnya Sultan Ageng Tirtayasa atau dikenal juga dengan sebutan Pangeran Surya. Pangeran Surya beliau dikenal juga, ya. Dari mana asal beliau? Beliau berasal dari Banten. Ya. Sultan Ageng Tirtayasa ini atau Pangeran Surya, beliau itu lahir di Kesultanan Banten pada tahun 1631. Kemudian meninggal di Batavia, Hindia Belanda pada tahun 1692. Beliau meninggal pada umur 60, ada yang mengatakan 61 tahun. Beliau, Sultan Ageng Tirtayasa ini adalah Sultan Banten ke-6. Beliau ini naik tahta pada usia 20 tahun, masih muda. Naik tahta, ya, menjadi sultan pada usia 20 tahun. Yaitu menggantikan kakeknya yang bernama Sultan Abdul Mafakir, yang wafat pada tanggal 10 Maret 1651. Setelah sebelumnya ia diangkat menjadi Sultan Muda dengan gelar Pangeran Adipati atau Pangeran Dipati. Menggantikan ayahnya, ya, beliau, ya, yang wafat lebih dulu pada tahun 1650. Itu Sultan Ageng Tirtayasa. Masih muda tapi udah diangkat menjadi sultan. Kemudian yang kedua, Sultan Hasanuddin. Nama tokohnya adalah Sultan Hasanuddin.
Dari mana asalnya Sultan Hasanuddin ini? Ya. Sultan Hasanuddin ini berasal dari Goa. Di mana itu Goa? Iya, Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Jadi Sultan Hasanuddin ini berasal dari Sulawesi Selatan. Beliau adalah Raja Goa yang ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia. Yang terlahir dengan nama aslinya Sultan Hasanuddin ini adalah Muhammad Bakir. Kemudian beliau ini kalau kita misalkan pakai materai itu biasanya ada logo beliau, ada gambar beliau. Ya. Jadi Sultan Hasanuddin ini, Muhammad Bakir ini nama aslinya itu Muhammad Bakir. Nama tersebut di pemberian dari Qadhi Islam Kesultanan Goa, yakni Syekh Sayyid Jalaluddin bin Ahmad Bafaqih Al-Aidid, yaitu seorang mursyid tarekat Baharun Nur Ba'alawi Sulawesi Selatan, yang juga adalah guru beliau. Nah, Sultan Hasanuddin ini berjasa melawan Belanda, VOC saat itu ya. Kemudian yang ketiga adalah Sultan Iskandar Muda. Siapakah Sultan Iskandar Muda ini? Ya, beliau ini berasal dari, kalau dari pakaiannya dari mana kira-kira? Dari Aceh. Pintar. Sultan Iskandar Muda. Beliau berasal dari Aceh. Ya, beliau berasal dari Aceh. Beliau ini merupakan sultan yang paling besar dalam masa Kesultanan Aceh, yang berkuasa dari tahun 1607 sampai 1636. Kemudian Aceh mencapai kejayaannya pada masa kepemimpinan beliau, di mana daerah kekuasaannya yang semakin besar dan reputasi internasional sebagai pusat dari perdagangan dan pembelajaran tentang Islam. Kemudian Sultan Iskandar Muda ini juga pernah melakukan serangan terhadap Portugis, tetapi serangan tersebut tidak berhasil. Meskipun begitu, Aceh tetap merupakan kerajaan yang merdeka. Ya, itu Sultan Iskandar Muda. Kita lanjutkan. Selain tokoh-tokoh tersebut di atas, siapakah tokoh Kesultanan Islam yang kamu ketahui? Tuliskan di bawah ini. Ya, boleh kalian cari tahu, boleh melalui internet atau bertanya kepada orang tua atau siapapun yang ada di lingkungan kalian. Baik, berikutnya salah satu tokoh pada zaman Kesultanan Islam yang juga terkenal karena keberaniannya mengusir penjajah Belanda adalah Pangeran Diponegoro. Bapak akan bacakan tentang cerita Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November tahun 1785 dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Ya, nama asli beliau adalah Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Beliau merupakan putra sulung Hamengkubuwono III, seorang raja Mataram di Yogyakarta. Kemudian Pangeran Diponegoro terkenal karena memimpin perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 melawan pemerintah
Hindia Belanda. Perang Diponegoro tercatat sebagai perang dengan korban paling besar dalam sejarah Indonesia. Perang tersebut berawal ketika pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Saat itu, Pangeran Diponegoro sudah tidak suka dengan kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan sangat mengeksploitasi rakyat dengan pembebanan pajak. Perang Diponegoro merupakan perang terbuka dengan pengerahan pasukan di kedua belah pihak yang berlangsung dengan sengit. Pertempuran terjadi di puluhan kota dan desa di seluruh Jawa. Pertempuran berlangsung sedemikian sengitnya sehingga bila suatu wilayah dapat dikuasai pasukan Belanda, pada siang hari, maka malam harinya wilayah itu sudah direbut kembali oleh pasukan pribumi. Begitu pula sebaliknya. Kalau pasukan pribumi ya, suatu wilayahnya sudah dikuasai pasukan Belanda, maka malam harinya dikuasai pribumi. Atau sebaliknya, siang hari dikuasai pribumi, maka malam harinya dikuasai oleh Belanda. Seperti itu. Jalur-jalur logistik dibangun dari satu wilayah ke wilayah lain untuk menyokong keperluan perang. Berpuluh kilang mesiun dibangun. Kemudian, jadi berpuluh kilang mesin dibangun di hutan-hutan dan dasar jurang. Para telik sandi dan kurir bekerja keras mencari dan menyampaikan informasi yang diperlukan untuk menyusun strategi perang. Informasi mengenai kekuatan musuh, jarak tempuh dan waktu, kondisi medan, dan curah hujan menjadi informasi utama untuk menyusun taktik serta strategi yang jitu. Serangan besar rakyat pribumi selalu dilaksanakan pada bulan-bulan di musim penghujan karena hujan yang deras membuat gerakan pasukan Belanda terhambat. Penyakit malaria dan disentri turut melemahkan kondisi fisik bahkan merenggut nyawa pasukan Belanda. Oleh karena itu, bila musim penghujan tiba, gubernur Belanda akan melakukan berbagai usaha untuk gencatan senjata dan berunding. Ketika gencatan senjata terjadi, Belanda akan menyebarkan mata-mata di desa dan kota untuk menghasut, memecah belah, bahkan menekan anggota keluarga, para pangeran dan pemimpin perjuangan rakyat yang berjuang di bawah komando Pangeran Diponegoro. Namun, pejuang pribumi tersebut tidak gentar dan tetap berjuang melawan Belanda. Lalu pada tahun 1827, Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, ya, 2 tahun setelahnya, Kiai Maja, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Sentot Ali Bayaksyah menyerah kepada Belanda. Akhirnya, pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafat di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855. Ini gambar Benteng Rotterdam, ya, tempat Pangeran Diponegoro diasingkan. Mudah-mudahan Allah terima amal baik beliau dan syahid di jalan Allah, surga insyaallah ya. Kita doakan para pahlawan yang telah berjasa memperjuangkan kemerdekaan negeri ini. Setelah membaca bacaan di atas, apakah ada hal-hal yang belum kamu pahami mengenai Pangeran Diponegoro dan perjuangannya? Kalau ada, buatlah setidaknya 5 pertanyaan yang berkaitan dengan Pangeran Diponegoro dan perjuangannya. Kemudian kalian bisa serahkan atau tanyakan pertanyaan tersebut kepada teman atau kepada anggota keluarga di rumah atau kepada guru. Ya.
Jika yang ada yang masih tidak diketahui jawabannya, maka langsung bertanya aja kepada gurunya ya. Nah, baik, selanjutnya ya berlatih kalian diisi di sini sinonim dari beberapa kata. Ada 8 kata sinonim kata sengit, pribumi, strategi, laskar, wafat, gentar, kondisi, informasi. Ini sinonimnya ya. Lalu buatlah peta konsep, peta pikiran mengenai Pangeran Diponegoro. Ya, Pangeran Diponegoro. Pada pelajaran ketiga kalian udah Bapak sampaikan salah satu contoh dan udah ada juga tugas kalian ini kerjakan. Pangeran Diponegoro ini tempat tanggal lahirnya berapa? Bagaimana perjuangannya? Akhir perjuangannya bagaimana? Sikap kepahlawanannya seperti apa? Baik, selanjutnya kalian akan belajar bahasa Indonesia, yaitu kita akan memperdalam tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama sama dengan kalimat pokok. Jadi dalam setiap paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Tidaknya ada 2. Kalau pada pelajaran yang lalu ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, ini kalimat utama dan kalimat penjelas. Apa kalimat utama? Yaitu kalimat utama hanya 1. Sedangkan kalimat penjelas dapat lebih dari 1. Kalimat utama terdapat di awal atau di akhir paragraf. Sama dengan gagasan pokok. Bisa ada di awal, ada di akhir. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa paragraf itu, dalam satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, kalimat utama itu hanya 1 kalimat saja. Sampai titik. Sisanya adalah kalimat penjelas. Contoh, lihat di bawah. Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 dengan nama Bendara Pangeran Haryadi Panigara. Beliau merupakan putra sulung Hamengkubuwono III, seorang Raja Mataram di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro terkenal karena memimpin Perang Diponegoro atau Perang Nyawa pada tahun 1825 sampai 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Kalimat utama dari paragraf di atas adalah Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Titik. Nah, sampai titik itu kalimat utama. Lalu sisanya adalah kalimat penjelas. Ini sama ya dengan kalian menentukan gagasan pendukung, gagasan pokok. Baik, selanjutnya ayo bernyanyi. Masih ingatkah kamu dengan lagu Maju Tak Gentar? Masih ingat ya, karena kalian kemarin udah mengirim video tentang lagu Maju Tak Gentar. Pada pembelajaran 2, apakah kamu sudah bisa menyanyikan lagu itu dengan benar? Ya, Bapak juga udah lihat beberapa yang sudah mengumpulkan menyanyi lagu Maju Tak Gentar. Sudah bagus. Mungkin yang dulu di kelas 3 juga ada dulu kelas 3 Bapak pernah ajari Maju Tak Gentar. Jadi hafalkan dengan baik, tinggi yang kemarin ada juga menggunakan nada ya, tapi masih kurang pas tinggi rendah nadanya. Oleh karena itu hafalkan dengan seksama, tinggi rendah nadanya paskan ya. Birama dan tempo lagu ketika bernyanyi itu diperhatikan ya. Baik, itu saja mungkin untuk pembelajaran kita kali ini, pembelajaran 6, buku tematik 4E. Selanjutnya kalian bisa baca evaluasi 1 ini ya. Kalian bisa jawab, nanti akan ada tugas di Google Form untuk kalian menjawab soal-soal yang ada di evaluasi 1 ini mulai dari halaman 38 sampai halaman 40. Kalian bisa belajar di sini ya sebelum menjawab. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena hari ini hari Jumat, jangan lupa baca surat Al-Kahfi. Bapak tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.